Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamali bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah subur yang dalam hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutem en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, shalom. Baru Kristen Progresif belum selesai. Nongol lagi yang baru. Ini belum pembahasan, belum selesai. Selesai lagi. Mau kebalik lagi khotbah perpuluhan nanti. Tapi udah tahu semua ya. Ya, kita ATM itu tidak mewajibkan setor pajak 10%. Tapi kalau ada yang dapat proyek ya kan, terus berikhtiar kepada Tuhan, ya. Tuhan kalau pernah kita bus, saya mau kasih 10% sama gereja Tuhan. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang saya tentang adalah wajib setiap bulan. Nggak wajib. Ya kalau mau kasih 50% juga nggak masalah sih. Cuma kalau sampai setiap hari Minggu diteriakin perpuluhan terus, ada loh gereja. Kalau Anda lihat di YouTube itu, hampir tiap minggu khotbahnya perpuluhan terus. Anda ngomong tentang integritas. Bagaimana kita beriman kepada Kristus, saudara-saudara. Tapi persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Perpuluhan. Ujung-ujungnya ke situ itu maksudnya. Dia khotbah apapun temanya, ujung-ujungnya ditutupnya perpuluhan. Heran saya. Hai manusia berdosa. Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Khawatir ya Pak Pendeta ya. Kalau nggak ada perpuluhan nggak bisa beli mobil. Saya jujur aja, ini karena udah viral, saya ngomong apa adanya. Alvin Lim loh, pengacara avokat loh, sampai ngomong. Itu pendeta dia bilang, saya udah sering berapa kali lihat dia di hotel, bukan restoran Sumire. Makan pesta foya-foya dan pesta pora. Itu Alvin Lim loh. Tahu Alvin Lim? Tahu nggak?
Enggak tahu juga. Alvin Lim itu yang kemarin saya khotbah tentang anaknya yang gugat itu ini bapaknya sekarang yang ngomong. Yang saya khotbah anak kecil yang bela bapaknya itu, ini bapaknya yang ngomong sekarang. Jadi bingung saya. Kita sebagai, kalau zaman dulu itu, para nabi dan para hambanya itu punya otoritas Allah. Di mana kalau raja salah, nabi bisa negor nggak? Bisa. Berarti hamba Tuhan itu adalah otoritas, kuasa rohaninya, ilahinya kuat. Pemerintah salah jalan, dia bisa negor. Tapi kalau kita sebagai guru rohani, sampai kita cium tangan sama orang sekuler, ternyata terbalik kayaknya. Harusnya orang sekuler cium tangan sama kita, Pak. Sebenarnya semua raja tuh cium tangan sama raja, sama nabi loh. Karena nabi itu hampir tidak ditemukan kesalahan. Artinya memang pendeta itu kan nggak boleh banyak ngomong. Hal-hal yang nggak perlu itu nggak perlu diomongin di mimbar. Setuju nggak nih? Ome. Kata, ngapain ngomong-ngomongin ajaran orang lain? Fokus aja ke Alkitab. Nah, akibatnya sekarang ini. Saya nggak tahu ya, saya mau belanja di pasar sampai orang agama lain ngomongin ini. Saya juga nggak tahu, kadang-kadang langsung ditembak, saya lagi belanja. Gimana kawan kamu itu katanya? Saya cuma jawabnya lain perguruan cuma. Karena nggak bisa argumen lagi Pak. Gimana mau belanya Pak? Katanya berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Ini mau saya tutupin sebenarnya aibnya. Nggak ketutup lagi. Kita di guru rohani panutan loh. Panutan daripada orang yang mengikutinya. Kalau kita yang sering berbuat salah, keburukan, ini yang dipanuti apa lagi? Kalau sekali orang berbuat hilaf di mimbar, saya masih oke. Kalau berulang-ulang gimana? Tahun kemarin kan dapat surat teguran dari sinodenya. Dia nggak tahu saya. Aib lah, saya lain perguruan. Anda butung pai, saya Shaolin Se itu aja. Saya urusan Shaolin Temple saya. Oke. Fotokopi suci? Ya. Sampai saya ingatnya tidak ada yang berakal budi. Ya, saya ingatnya tidak ada yang berakal budi. Nah, sebentar saya mau ambil handphone saya dulu. Di dalam Roma 3:10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi tidak ada yang berakal budi. Itu dalam Roma. Kalau di perjanjian lama itu Tuhan lebih tegas lagi. Dalam Ayub 28, 12, 15 saya bantu baca. Jam berapa sekarang? Oke, jam 12 lewat berapa ya? Sampai 12:10 aja ya. 12:10 ya. Ayub 28, 12, 15. Ayat 12-nya, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi. Artinya dibilang, di manakah kebijaksanaan itu dapat diperoleh? Di manakah tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Itu dalam Ayub 28, 12, 15. Tidak ada di sini, saya baca dari handphone saya. Jadi Tuhan bilang, di manakah kebijaksanaan tempat akal budi? Di negeri orang hidup tidak ditemukan itu. Terus tanya, sampai di lautnya,
Sampai di laut, ku bertanya kepada samudra. Kata samudra, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Jadi kebijaksanaan dan akal budi, nanya laut aja nggak tahu. Nanya samudra pun nggak tahu. Karena samudra dan lautan itu ciptaan Tuhan yang lebih besar dan luas dari kita. Jadi kan hati manusia kan diibaratkan samudra, bener kan? Samudra. Ditanya di sana nggak ada. Kebijaksanaan kita disebut apa? Samudra kebijaksanaan. Tuhan yang bilang nggak ditemukan di negeri orang hidup, nggak ada yang berakal budi. Makanya kita selalu mau memaklumi perbuatan dari orang-orang di luar ATM. Karena nggak ada yang berakal budi kok. Oke, Ayub 28:12. Oh, sudah ada ya, sudah 8 tadi ya. Terus kita bahas ada kata hanya karena berkata saya tidak percaya Yesus Kristus. Jadi si Brian, si Wawarta bilang, saya nggak apa-apa tadi. Dia juga 4 ya, dia juga tidak percaya bahwa Tuhan yang dia sembah akan melemparkan orang baik dan sangat baik dilempar ke neraka hanya karena berkata saya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi yang sekarang kemarin saya bahas tentang orang baik. Sekarang kita yang kedua, kita bahas ada kata hanya karena berkata saya tidak percaya Yesus Kristus. Dari orang itu baik, sangat baik semuanya, hanya cuma satu yang kurangnya. Saya tidak percaya Yesus Kristus. Dan itu katanya, saya nggak percaya. Dia berpikir itu bisa selamat. Karena hanya satu dong yang kurang kok. Tidak percaya Yesus Kristus. Nah, Alkitab mengingatkan kita, renungannya adalah, lebih baik tidak tahu daripada tahu. Tapi menolaknya. Lebih baik tidak tahu daripada tahu tapi menolaknya. Kedua, lebih baik tidak mengenal kebenaran daripada mengenal tapi setelah itu menolaknya. Jadi kita bagi ya. 2, belum percaya, tidak percaya itu ada 2 hal yang berbeda. Jadi kalau yang pertama, lebih baik tidak tahu daripada tahu tapi menolaknya. Artinya lebih baik nggak tahu sama sekali. Nggak pernah dengar Yesus Kristus siapa Yesus Kristus, nggak tahu. Tapi jangan sampai tidak percaya. Kalau tidak percaya itu di Matius, kalau nggak salah, di mana tuh Pak? Markus nggak salah. Nah, saya buka sebentar. Kalau yang kata tidak, itu adanya di Markus. Sebentar. Kalau nggak salah ya. Ya, Markus 16:16 saya bantu baca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Matius 16:16. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Belum percaya atau tidak percaya. Ya, kalau belum percaya, zaman-zaman Singosari. Salah mereka atau enggak? Enggak, karena waktu si Paulus mendayung perahu untuk menginjil, naik perahu itu sampai gigit ular. Perahunya belum sampai di Indonesia, belum percaya. Tapi kalau saya memberitakan Injil dan Anda tidak percaya dan menolaknya, ini barang siapa tidak percaya akan dihukum. Belum percaya dan tidak percaya itu beda. 2 Petrus 2:21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah yang kudus yang disampaikan kepada mereka. Mereka nggak tahu. Zaman-zaman Singosari. Dan saya yakin kok, di zaman sekarang masih ada manusia yang nggak tahu Yesus kok. Pak, nggak mungkin Pak, kan zaman internet. Aku bilang zaman internet. Tetangga saya masih handphonenya Nokia. Saya nggak bohong, tadi itu saya. Saya bilang pakailah, pakai yang smartphone, Samsung yang murah-murah, yang second. Enggak saya nggak bisa pakai. Kalau bahasa bangkanya udah pakai. Dia nggak bisa. Dia taunya halo, dari mana nih? Kita mau gali timah ya, di mana? Taunya begitu, halo.
nggak ngerti, pegang smartphone, Facebook, internet ada. Jadi mereka memang belum tahu, Pak. Nah, oke. Markus 16:16, siapa yang percaya akan dan dibaptis akan diselamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jika Anda belum percaya nih, Yesus karena belum ada yang memberitakan atau belum pernah dengar Yesus Kristus itu siapa dan tinggal di pedalaman atau di ujung bumi, itu nanti urusannya Tuhan. Jawaban ATM saya tengah-tengah aja. Ya, insya Allah Anda selamat. Karena itu menjadi hak prerogatif Tuhan Yesus. Saya mau keluar dulu dari dunia doktrin. Kalau dunia doktrin antara belum percaya dan tidak percaya itu nggak ada bedanya, benar? Pokoknya nggak percaya masuk neraka. Kita harus bedain yang tidak percaya dan belum percaya, lebih detail, jelimet dia. Jadi jangan salah, jangan sama ratain. Yang belum percaya zaman Singosari ya kasihan si Gajah Mada. Ya kan? Karena namanya terukir indah dalam sejarah Indonesia. Mengatukan Nusantara. Iya belum. Itu belum. Masa Anda mau lemparkan si Gajah Mada? Sian lah, udah berjuang dia bagi pahlawan menyatukan Nusantara. Ya kan? Ya. Nah. Terus saya mengatakan, Pak pasti masuk surga nggak? Nggak tahu saya. Insya Allah. Insya Allah itu orang bilang, wah kalau insya Allah kan berarti kan itu Pak apa namanya ngeprank Pak. Belum tentu selamat. Loh, salah. Insya Allah itu bukan semoga. Ya, insya Allah itu artinya bukan semoga. Artinya insya Allah kalau Allah menghendaki. Ya kalau hak prerogatifnya Tuhan Yesus. Ya, kalau Yesus mau masuk ke surga ya biarin aja. Lu mau protes demo di surga apa? Makanya saya ambil tengah-tengah aja. Ini kan sangat sensitif juga Bu ya. Ini nggak boleh. Jadi saya ATM. Kalau sambil ngobrol makan tempe atau tahu goreng, boleh belak-belakan ngomongnya. Dijadikan doktrin boleh nggak? Hati-hati. Ini sensitif ini. Karena mereka masih berpatokan dalam dunia doktrin. Yohanes berapa? 4:16 yang ya. Iya, akulah jalan seorang, tidak seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pokoknya nggak percaya Yesus, masuk neraka. Ya, nanti ini YouTube diserbu orang nanti. Jadi kalau sambil makan gorengan boleh ngomong belak vulgar Pak. Dijadiin doktrin nggak boleh. Jadi kan ini rekam, saya ambil tengah-tengah aja. Bagaimana Pak yang belum percaya Yesus Pak yang di pedalaman? Insya Allah Anda selamat. Itu aja. Saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi saya tidak jadikan doktrin. Oke. Karena Yesus adalah hakim atas manusia. Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi penghakimannya siapa? Siapa hakimnya? Tuhan Yesus. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kepada kehendak Dia yang mengutus aku. Kesimpulannya adalah, kalau orang berbuat baik, sangat baik, dan tidak percaya, bisa masuk surga enggak? Tidak. Tapi kalau orang baik, sangat baik, belum percaya Yesus, jawabannya insya Allah. Jadi enak, jadi kita jangan bikin doktrin. Ini bahaya juga. Ya, oke, itu aja. Karena itu nanti kita serahin. Yang di pedalaman gimana Pak Pendeta? Tanya Tuhan Yesus saja, berdoa dalam bahasa roh. Oke. Karena semua manusia akan dihakimi melalui Yesus Kristus. Yohanes 14:6 kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Oke, yang hidup, yang percaya melalui iman kepada Yesus diselamatkan. Ya, yang hidup, yang percaya melalui iman kepada Yesus diselamatkan. Yang hidup, yang sudah mati tapi belum percaya Yesus Kristus akan melalui hakimnya yaitu Yesus Kristus. Insya Allah akan selamat. Jadi Yohanes 14:6 itu tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak melalui aku.
Pertanyaannya, apakah ada seorang manusia yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus? Hah? Tidak bisa kan? Artinya kalau Anda masih hidup, Anda melalui jalur iman. Benar? Setelah mati, Anda lewat jalur hakim. Benar? Hakim, orangnya itu juga. Siapa orangnya? Tuhan Yesus. Jadi ini boleh jadi saya jadikan doktrin. Paten udah. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun bisa masuk surga kalau tidak lewat Yesus. Yang hidup melalui iman. Yang mati lewat hakimnya. Jadi yang hidup lewat iman, yang mati laluilah hakimnya. Itu jawaban saya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah yang Anda berbuat baik, sangat baik. Kalau menolak Tuhan sudah tidak percaya, tidak ada pengharapan. Tapi kalau jika Anda berbuat baik dan belum kenal Yesus dan belum pernah tahu siapa Yesus, jawaban saya, insya Allah Anda selamat. Karena nanti akan terbuka keadilan Tuhan di sana. Biarin Tuhan yang menghakimi. Kita kan kadang-kadang Kristen kan suka jadi hakim, Pak. Surga, neraka. Emang saya suka tanya gini, emangnya surga neraka tuh milik nenek moyangmu apa kamu tentu surga neraka? Udah urusin diri sendiri aja, jangan ngurusin orang lain. Ya enggak? Kalau Anda main adu-adu, Anda kadang-kadang kita kalah ya. Main adu-adu Anda sama kejawen kalah. Main adu-adu sana Anda dengan agama lain tuh kalah loh. Main adu-adu. Jadi mari kita lebih ulas asih, penuh belas kasihan untuk memberitakan Injil. Itu prestasi kita. Oke. Yesus adalah hakim yang adil. Oke. Yesus adalah hakim yang adil. Kita ngomong hakim. Yang belum percaya Yesus adalah Tuhan, mereka hidup dan bertanggung jawab atas dasar tuntunan suara hati untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Yang sudah percaya Yesus, kita harus mentaati perintah Allah dan tuntunan suara hati. Jadi mana yang lebih berat menurut Anda? Hah? Kristen? Hah? Oke. Yang belum percaya Yesus ya, Anda bertanggung jawab atas tuntunan suara hati. Yang sudah Kristen, yang sudah percaya, mentaati perintah Allah dan tuntunan suara hati. Mana yang lebih berat? Yang Kristen. Karena yang Kristen, dia mentaati dua perkara. Pertama adalah Tuhan dan suara hatinya. Yang belum percaya Yesus, dia harus bertanggung jawab atas tuntunan suara hatinya. Nah kemarin saya berapa bulan lalu, kemarin saya bahas lagi sama istri saya. Kalau gitu yang transgender itu kan banyak yang gak percaya Yesus tuh. Separuh juga ateis. Menurut kamu bisa selamat atau tidak? Dia langsung jawab, tidak selamat. Karena manusia secara sadar tahu transgender itu salah. Waktu istri saya ngomong gitu, oh iya benar ya. Gak pakai Alkitab aja kok tahu kok. Dan saya beberapa kali mendengar wawancara seorang transgender. Selalu dia berkata, kamu tuh dengan keadaan demikian sebenarnya bahagia gak? Ya gimana ya Pak ya. Saya sebenarnya juga gak bisa terima diri saya. Tapi gimana hati saya mengatakan, saya gak bisa jadi laki-laki Pak. Saya maunya seperti ini. Dia tahu tuh. Dia merasa tidak nyaman dengan dirinya yang transgender itu. Karena apa? Pasti kita tahu suara hatinya tidak setuju. Kalau standar suara hati aja kamu lawan, transgender tidak ada pengharapan. Anda harus bertobat. Satu lagi. Kita ngomong nggak usah pakai Alkitab dulu. Yang loncat dari lantai 22. Menurut Anda bisa selamat atau tidak? Tidak bisa. Jangan pakai Alkitab. Karena secara suara hati menentang nggak? Iya. Suara hati kita bilang itu nggak benar bunuh diri itu. Suara hati kita bilang transgender itu nggak benar. Ada perasaan bersalah dalam hati. Nggak usah pakai Alkitab dulu, tutup dulu Alkitab. Anda harus bertanggung jawab atas tuntunan suara hati. Anda yang tidak percaya Yesus.
kita yang lebih berat sebenarnya. Kita harus mentaati perintah-perintah Allah dan tuntunan suara hati. Tetapi di dalam dunia doktrin, tidak ada pelajaran manusia batinia. Tidak ada pelajaran suara tuntunan suara hati. Doktrin itu selalu bilang, perintah Allah, perintah Allah, perintah, taati, taat kepada Tuhan, taat kepada firman, taat. Jadi hanya perintah Allahnya aja. Tapi suara hati tidak pernah didengarkan. Sebenarnya kalau kita sering melatih suara hati kita, ya, sebenarnya tanpa Alkitab kita dulu cukup baik loh. Kalau didengerin. Aduh, tadi saya ngomong begitu kayaknya salah saya. Karena tanpa Alkitab aja kita tahu itu salah kok. Orang dunia nggak pakai Alkitab dia tahu, nggak boleh begitu. Orang kalau begitu nggak gosip itu orang itu dihina, nggak boleh tuh. Nggak pakai Alkitab kok. Tahu kok ada perasaan bersalah dia. Nah, kita si ATM ini sedang menggabungkan antara perintah Allah dan suara tuntunan suara hati. Karena suara hati kalau kita ikutin terus ada mentoknya, benar? Ada mentoknya. Loh, kita yang selalu bilang sadar tapi kita masih melakukan yang namanya bela harga diri. Semua manusia yang mendengarkan suara hati aja itu selalu bela harga diri. Orang yang sudah mendengarkan suara hatinya aja, ya, kalau orang berkata jujur, dia menderita. Itu yang pakai suara hati loh, yang pakai Alkitab tuh. Kita tuh anak tuntunan Roh Kudus aja udah ngerti. Saya akan buktikan kalau Anda nonton film kungfu, ya kan, film kungfu yang anggaplah sudah keluar dari pertapaannya diajar sama guru yang jenggotnya panjang gitu. Pasti kan saya udah bilang guru akan menurunkan jurus pamungkasnya, benar? Jurus pamungkasnya kalau ada murid yang dia nilai akhlaknya mulia. Tidak mungkin lagi dia menyerang saya. Kalau yang murid masih bandel-bandel, masih ada buruknya, diturunin level 10 dia bisa bunuh gurunya. Kalau dia marah emosi, guru keterlaluan saya bunuh ini. Guru akan menurunkan level 10-nya kalau muridnya yang satu ini layak dia nilai akhlaknya memang benar-benar bagus. Emosinya nggak ada, amarahnya tenang, orangnya tenang, tidak marah. Tapi perhatikan, waktu dia turun gunung, udah sakti ya, level 10 turun gunung. Dia berusaha untuk tidak menggunakan kesaktiannya. Benar? Dipukul, berdarah, diam aja. Jangan. Ya anggaplah lagi sinyunya ini jagoannya lagi melalui orang, jangan pukul dia. Jadi jagoannya sinyunya lagi pura-pura bodoh dulu kalau sakti. Jangan pukul dia. Kamu urusan apa di kamar? Pak. Biasanya jagoannya ngelawan nggak? Belum. Dipukul, udah kamu salah. Dia tetap ngotot. Jangan pukul dia, kasihan jangan pukul dia. Maju lagi sinyunya jagoannya. Dipukul, hanya dikoyok sama teman-teman. Pak. Terus udah keluar darah. Kepalanya udah berbenyut, udah mulai biru. Akhirnya keluar nggak? Teng. Mentok kan? Mentok ya? Isakal mentok habis nggak? Kalau udah teng. Kalau itu udah mentok belum? Mentok udah. Mentok kan? Mentok. Yesus waktu dihabisin di kayu salib, teng. Keluar nggak? Nggak keluar. Tinggian mana? Andai. Suara hati itu ada mentoknya. Mentok dia. Nggak sanggup lagi dalam hatinya. Kelewatan kalian semua. Keluar tuh kesaktiannya udah. Level 10-nya keluar udah. Bener nggak? Iya, bener nggak? Film-film kan begitu kan? Ada mentoknya dia. Yesus punya level 10 nggak? Punya. Anda bilang nggak, jangan, Yesus tuh nggak punya level 10. Jangan level 10. Anda level 1 aja, Anda terbang semua. Siapakah yang kau cari? Ya, apa? Siapa yang kau cari?
Yesus dari Nazaret, akulah dia. Tumbang semua enggak? Tumbang semua, baru level 1 Anda. Jangan level 10. Siapakah yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, akulah dia. Tumbang semua. Oh, saya level 10. Level 1 tumbang semua udah. Artinya ilmu pemungkasnya tinggi gak Yesus? Oh, tinggi. Tapi nggak keluar ya. Sampai di kayu salib nggak keluar ya. Ini ada mentoknya. Kita harus mencapai, makanya suara hati ada mentoknya. Makanya kita dikasih perintah Allah. Perintah Allah tidak bisa kita pahami dengan dunia doktrin. Mau nggak mau kita selalu tiap minggu rema terbaru. Rema terbaru. Rema terbaru. Dikasih pembukaan terakhir. Nih kata Tuhan. Nih. Tuhan mau bikin kita seperti dia. Sampai mentok. Makanya kan saya udah tahu gambaran seperti ini. Kan saya pernah bilang. Tuhan kalau bisa. Saya nggak mau lempar orang ke Hades. Kalau bisa sih. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus ngomong sama saya. Engkau telah mengatakannya. Ya nggak apa-apa. Emosiku adalah emosinya Tuhan. Itu aja. Boleh nggak? Sebenarnya kan ambisi adalah penderitaan. Benar. Tapi ambisi itu adalah yang disamakan adalah ambisi dunia. Tapi Anda harus merubahnya menjadi ambisiku adalah ambisinya Tuhan. Tuhan tuh ambisi loh. ATM tuh mau sempurna loh. Ambisi nggak? Kalau nggak ambisi nggak bisa-bisa kita dihajar Pak. Sampai kelenger hari ini Pak. Teler semua kita. Ambisi dia, tapi ambisiku adalah ambisinya Tuhan. Yang saya bilang adalah kesel adalah penderitaan, khawatir adalah penderitaan, cinta adalah penderitaan, dan ambisi adalah penderitaan. Itu adalah urusannya dunia. Kalau cinta adalah penderitaan, memang kita kalau melekat kepada sesuatu itu menderita nggak Pak? Iya. Dengan kita melekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus itu menderita nggak? Iya, karena cinta adalah penderitaan. Kita lengket sama Tuhan Yesus itu menderita loh. Karena apa? Sebenarnya kalau secara manusia kita ini udah nggak mau lagi ngikutin visi ini. Capek, menderita, hidup nggak kaya itu. Tapi karena hati kita ini lengket, nggak mau lepas sama Tuhan. Jadi penderitaan itu ditahan aja tuh, terus jalanin hidup. Bener nggak? Karena memang cinta adalah penderitaan, tapi cintaku adalah cintanya Tuhan. Penderitaanku adalah penderitaan Tuhan. Dia homoios. Kita memang mau ke sana. Ambisiku adalah ambisinya Tuhan. Nggak boleh ambisinya saya. Kemarin udah nonton videonya, saya kirim ke ATM Bangka. Perpuluhan supaya istri saya cantik dan anak-anak saya bisa pinter. Jadi selama ini mengut perpuluhan supaya istrinya cantik. Coba lihat Anda videonya tuh. Enak juga ya Pak ya. Teriak-teriak perpuluhan supaya istrinya cantik. Rupanya selama ini istrinya cantik makan perpuluhan. Terang-terangan pendetanya. Itu pendeta terkenal loh. Saya nggak boleh sebut nih di mimbar. Itu pendeta, nonton aja videonya. Itu pendeta terkenal loh. Anda nonton aja videonya. Terang-terangan dia ngomong. Kita mau membangun sesuatu itu memerlukan biaya. Kita supaya membuat anak kita pintar, kita memerlukan biaya. Supaya istri kita tetap awet, cantik, itu perlu biaya katanya. Dia ngomong begitu. Terang-terangan. Nggak tahu lagi saya. Oke, terus. Ada yang berakal budi udah. Kristen ini lebih berat dalam menjalani kehidupan ini. Dalam mempraktekkan kebenaran. Hal ini sudah ditulis dalam Hidayah Alkitab, Mazmur 16:7. Aku memuji Tuhan, Tuhan ya, yang telah memberi nasihat kepadaku. Siapa yang memberi nasihat? Tuhan. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Siapa yang mengajari aku? Hati nurani. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Tuhan yang nasihatin.
Ya, pada waktu malam hari nuraniku, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ada siapa yang nuntun kita? Dua, Tuhan dan hati nurani. Jadi dalam bersikap itu juga harus hati-hati. Tuhan memberi nasihat dan hati nurani mengajar. Ditulis ulang oleh Paulus. Itu kan dalam Mazmur Perjanjian Lama. Sekarang ditulis ulang oleh Paulus. Roma 13:5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Takluk taat kepada Allah dan takluk taat kepada suara hati. Orang-orang zaman pertama, zaman dulu itu kan Alkitab itu, Taurat itu diturunkan oleh untuk orang Yahudi, benar khusus, benar. Terus di luar bangsa lain kan belum punya Alkitab Taurat. Hanya kitab Taurat yang mengajarkan jangan membunuh, jangan berzina. Wah, semua lengkap lah dari Kejadian sampai Malaki. Luar bangsa lain kan belum ada waktu itu. Nah, Tuhan hanya menurunkan kepada Musa dan semua keturunannya. Kok yang pertama-pertama zaman Singosari, zaman Kutai, Sriwijaya, kok tahu ya kalau membunuh itu salah? Kok tahu ya mereka kalau berzina itu salah? Kan belum ada, Tauratnya masih ada di Yahudi, di Israel. Kok bangsa lain bisa tahu? Yang zaman-zaman Singosari? Jawabannya apa? Karena mereka mendengarkan suara hati. Oh, salah saya. Saya kalau bunuh orang itu salah. Saya kalau berzina itu salah. Saya mencuri itu salah. Nggak usah pakai Alkitab mereka. Oke, terus tanggapan ATM lagi. Oke, yang kelima. Terakhir ya. Oke, 12:10. Yang kelima. Dia juga tidak percaya bahwa Alkitab tidak pernah salah. Bible inerrancy. Bahasa teologinya. Bible inerrancy. Jadi, Bible inerrancy artinya tidak ditemukan kesalahan pada Alkitab dalam tulisan aslinya. Itu namanya Bible inerrancy. Nah, harus belajar teologi dikit. Bible inerrancy artinya tidak ditemukan kesalahan Alkitab pada bahasa aslinya. Terjemahan bisa kurang tepat, tapi Bible inerrancy adalah pasti betul pada bahasa aslinya. Nah, si Brian ini mengatakan, saya tidak percaya kalau Alkitab itu tanpa kesalahan. Wah, berarti dia meragukan Alkitab. Dia merasa Alkitab itu pasti ada salahnya. Waduh, tanggapan ATM terakhir. Jika kita membaca Alkitab dan dalam hati kita timbul bahwa Alkitab ada salah, maka itu bukan Alkitab yang salah, tapi otakmu yang salah. Udah. Benar, Pak? Bible inerrancy itu artinya tidak ditemukan kesalahan pada bahasa aslinya. Brian Siwawarta mengatakan, saya nggak percaya kalau Alkitab itu tanpa kesalahan, pasti ada salahnya. Saya yang berkata, kalau Anda baca Alkitab dan Anda merasa bahwa ada yang salah dalam Alkitab itu bukan Alkitab yang salah tulis, tapi otakmu yang salah. Sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Tambahkan hikmat makrifat-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami makin bijak setiap hari dan mencapai samudera kebijaksanaan. Wicaksono yang panah, bijaksana yang mengetahui dan memahami dengan tepat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajarilah